Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiki Iksan dan Leo Ali Barus dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muslim Nusantara yang sedang melaksanakan kegiatan PKKM Program Kampus Mengajar di Desa Purwosari bertempat di Madrasah Ibtidaiyah Nur Hidayah Purwosari. Program ini merupakan program yang menerjunkan mahasiswa ke sekolah-sekolah terpencil dan sekolah-sekolah di pedesaan untuk melaksanakan program literasi dan program numerasi serta memperkenalkan teknologi kepada mereka. Pada setiap paginya, para siswa dan siswi menyalami seluruh tenaga pendidik atau guru-guru sebagai bentuk pendidikan berkarakter yang dikembangkan kepada peserta didik. Begitu juga ketika para siswa ingin memasuki kelas untuk memulai pelajaran. Biasanya kami membariskan mereka di depan pintu kelas untuk memberikan salam hormat dan menyalami kami sebelum masuk ke dalam kelas dan memulai pelajaran seperti biasa. Di sini kami pelaksana kegiatan ini berjumlah 2 orang dan masing-masing kami mengampu di kelas 4 dan kelas 5. Untuk kelas yang berlantaikan keramik putih, kami membiasakan mereka masuk ke kelas dengan membuka sepatu agar kelas tetap bersih dan nyaman untuk kami gunakan bersama. Di sekolah ini kami diberi kesempatan untuk mengajar dan memperkenalkan program literasi dan numerasi serta pengetahuan teknologi informasi yang sudah berkembang pesat selama ini. Cara kami mengajar, kami membuat pembelajaran yang efektif, inovatif, serta nyaman diterima oleh para siswa. Kami juga meminta kepada para murid untuk mereka maju ke depan agar mereka berani tampil, membacakan atau memaparkan hasil belajar sesuai yang mereka kerjakan di kelas, sehingga mereka terbiasa untuk berani mempublic speaking atau berani berbicara di depan. Kami juga mengajarkan kepada murid untuk berani mengerjakan soal di papan tulis. Meskipun itu dalam keadaan salah atau benar, kami berharap mereka bisa berani tampil mengerjakan. Mereka akan mengambil pembelajaran dari yang salah dan mengambil prestasi apabila jawaban itu benar.
Pembelajaran di kelas juga tidak berjalan hanya mengikuti buku paket atau monoton kepada buku paket. Kami juga memberikan pembelajaran praktek yang berhubungan dengan kehidupan, seperti praktek pada video ini. Video ini mempraktekkan tentang pemindahan air dari botol ke wadah menggunakan udara dari balon di atasnya. Pembelajaran seperti ini sangat berguna kepada siswa karena diambil dari kehidupan sehari-hari. Penuh dia ya. Habis. Tepuk tangan. Kami juga sering melakukan sistem kerja kelompok, seperti sistem kerja kelompok ganjil genap, di mana setiap absen siswa genap dan ganjil kami pisah menjadi 2 kelompok yang berbeda. Kemudian kami memberikan 2 permasalahan atau 2 soal yang akan mereka kerjakan dan akan mereka presentasikan nantinya. Setiap kali kami memulai pelajaran, kami akan bertanya tentang kabar siswa, tentang absensi, bahkan tentang pembelajaran sebelumnya atau biasa sebut apersepsi. Sebelum belajar juga siswa akan melakukan bacaan doa atau membaca surah-surah pendek yang ada di juz 30. Mengingat ada beberapa siswa atau bahkan banyak siswa yang bahkan belum mengerti tentang sistem perkalian, maka dari itu kami para mahasiswa menciptakan sebuah media pembelajaran yang dapat mereka lihat setiap harinya di dinding kelas mereka, yaitu kami membuat sistem perkalian 1 sampai 10 menggunakan tabel silang dengan bantuan kertas warna, yaitu kertas spektra yang kami tempelkan sedemikian rupa sehingga memudahkan siswa untuk melihat mana perkalian bilangan yang satu dengan bilangan yang lain.
sholat duha setiap hari Jumatnya. Kami di sini membimbing para siswa untuk berani tampil menjadi seorang imam dan pembaca doa. Kami mengatur jadwal dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 untuk menjadi imam dan pembaca doa secara bergiliran. Dan setiap selesai sholat duha, kami membaca sholawat kepada Nabi. Untuk sholat duhanya sendiri itu dilaksanakan oleh seluruh siswa mulai dari kelas 1 atau kelas 6. Nah, setelah kami memberikan jadwal kepada mereka, terkadang kami juga memimpin sholat itu. Kami menjadi imam dan pembawa doa agar para siswa dapat melihat seperti apa sih imam yang baik dan pembacaan doa yang baik, seperti itu. Dalam suasana doa, ada beberapa siswa yang sedang bermain-main, sedang dorong-dorongan. Namun begitupun kami memberikan teguran agar mereka melakukan sholat dengan serius dan khusyuk. Selain pembelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler di kelas, MI Nur Hidayah Purwosari juga memiliki beberapa ekstrakurikuler, terutama ekstrakurikuler pramuka. Nah, ekskul ini sebelumnya sudah mati atau redup karena COVID-19 yang melanda selama kurang lebih 2 tahun. Nah, kedatangan kami di sini, kami membantu memulihkan kembali kegiatan ini bersama dengan seorang pembina baru yang telah kami pilih dari Serbelawan untuk melatih para siswa sehingga kegiatan pramuka dapat berjalan lagi dan kembali aktif dan berpartisipasi di banyak kegiatan-kegiatan pramuka di Kabupaten Simalungun. Di pramuka ini kami membimbing para siswa untuk menghafal persandian, baris berbaris, pengamalan ilmu pramuka di kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara. Kami juga mengajarkan kepada siswa bahwa kegiatan pramuka ini merupakan pemandirian diri agar siswa ini lebih terampil. Nah, di pramuka, para siswa dilatih fisik, mental, sosial, sehingga mereka dapat berkembang dan menjadi lebih dewasa. Siswa kelas 5 berhasil menciptakan yel-yelnya sendiri dengan saya sebagai pembimbing yang membantu mereka dan mengarahkan mereka untuk menciptakan yel-yelnya. Selain kegiatan kami di sekolah, baik itu kegiatan intrakurikuler atau kegiatan ekstrakurikuler, kami juga mengadakan kegiatan les bersama setiap minggu pagi dan setiap mereka pulang sekolah. Di sini kami mengajarkan mereka matematika, pembelajaran bahasa, ilmu agama, dan lain sebagainya. Para siswa juga antusias dalam mengikuti les-les ini karena mereka dapat mengerjakan soal-soal PR yang mereka dapat di sekolah. Selama kami berkegiatan di MI Nur Hidayah Purwosari ini, kami banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang menghibur, bermain, belajar bersama, tertawa bersama, seperti kegiatan lomba-lomba
para siswa juga sering datang ke posko tempat kami berkegiatan, mengajak kami bermain bersama sebagai bentuk healing atau penghilang stres setelah lelah atau merasa jenuh belajar di sekolah. Udah. Ya. Bilang apa kau? Dikarenakan sebelumnya tidak ada guru laki-laki, maka dengan adanya kehadiran kami, setiap mereka ada pelajaran penjas, mereka akan mengajak kami keluar untuk bermain bersama. Di sini kami menerapkan permainan yang begitu banyak, salah satunya baseball sederhana atau anak-anak menyebutnya permainan tempong dengan menggunakan bola kasti. Selama kami berkegiatan, kami juga sering menemukan hal-hal suka maupun duka, canda atau maupun tawa di setiap atau di sela-sela kegiatan kami. Baik itu saat mengajar, saat les, atau bahkan saat berinteraksi sosial satu dengan yang lainnya. Di sini para siswa kelas 4 mengucapkan terima kasih salam perpisahan kepada kami selaku pelaksana yang akan meninggalkan tempat kegiatan setelah kurang lebih 4 bulan atau 5 bulan melakukan kegiatan belajar bersama, berinteraksi bersama, hidup bersama, sehingga mereka merasa sedih dan mereka akhirnya pun memberikan sepatah kata ucapan terakhir di hari perpisahan sebelum kami kembali mengikuti kegiatan kampus seperti semula. Kesedihan tidak dapat mereka bendung. Para siswa menangis setelah kami nyatakan berpisah dengan kami. Begitupun perasaan Sayuda, El, para guru yang membantu dan memberikan Bapak yang sudah dalam mendidik mempelajari kami anak-anak sebuah sekolah dasar materi ini. yang penting dan udah nggak usah nangis lagi. Udah. Bapak kalau nengok orang nangis nggak bisa. Ibu, Bapak Guru, staf pengajar, dan staf tata usaha FI Nurhidayah Desa Purwosari. Adapun acara CMD ini merupakan
dapat merasakan nikmat sehat, nikmat iman hingga saat ini, dan bisa berkumpul di tempat sekolah yang kita cintai ini. Dan salawat dan salam lalu kami aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Semoga kita mendapat. Apa tanggapan Ibu terhadap kegiatan PKKN yang menghadirkan mahasiswa ke sekolah-sekolah di Simalungun ini? Menurut saya, kegiatan ini sangat membantu sekolah, terutama membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas dan membantu menyiapkan administrasi kelas, misalnya mengisi absen, mengisi daftar nilai, dan menyiapkan rencana pembelajaran. Selain itu juga mereka banyak membantu dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini sehingga terlaksana dengan baik. Bagaimana tingkah laku mahasiswa selama kegiatan berlangsung? Mereka pintar berkomunikasi, terutama dalam menyampaikan materi yang diajarkan kepada peserta didik, dan mereka juga peduli kepada anak-anak, peduli kepada lingkungan sekolah. Selain itu juga mereka mudah beradaptasi dengan guru-guru yang ada di sekolah ini. Apakah ada perubahan hasil belajar kepada siswa yang dididik? Selama mereka mengajar ada perubahan dari hasil anak didik di sini. Anak-anak lebih cakap dalam menjawab pertanyaan dan mereka lebih semangat dalam belajar sehingga mendapatkan nilai yang baik. Apa harapan untuk mahasiswa dan juga anak didiknya ke depan? Harapan saya untuk mahasiswa yang telah memberikan ilmunya di sekolah ini, semoga mereka lebih melakukan perubahan-perubahan yang positif menuju arah yang lebih baik, dan untuk mahasiswa yang lebih kreatif, lebih aktif, dan lebih inovatif. Selain itu juga yang paling utama yaitu lebih peduli kepada sesama dan menghargai satu dengan yang lainnya. Dan harapan untuk peserta didik kedepannya semoga lebih rajin belajar, meningkat prestasinya, dan lebih penting yaitu disiplin dimanapun berada. Menurut pendapat saya, kedatangan mereka ke sekolah ini sangat membantu, terutama dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Tak hanya itu, mereka juga membantu sistem administrasi di dalam kelas, seperti mengisi absen, mengisi nilai, dan juga mempersiapkan seluruh bahan-bahan pembelajaran yang akan mereka sampaikan. Selain itu, mereka juga banyak membantu dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini, seperti baris berbaris, salat duha setiap hari Jumatnya, dan pelaksanaan pramuka setiap hari Sabtunya. Mereka sangat pintar dalam berkomunikasi pada guru dan juga siswa, terutama pada kegiatan menyampaikan materi dalam kelas. Mereka bisa menghidupkan suasana yang hening menjadi aktif. Tidak hanya itu, mereka sangat peduli dengan kondisi dan juga lingkungan. Mereka juga sangat tanggap dengan apa yang direspon oleh seluruh siswa-siswanya. Alhamdulillah, kedatangan kalian kemari membawa dampak positif bagi sekolah kami, terutama pada siswa-siswi. Mereka lebih aktif lagi belajar di dalam kelas maupun di rumah. Mereka juga sangat tanggap akan perintah dan juga respon dari gurunya. Mereka tidak takut salah walaupun jawabannya salah. Mereka lebih berani dan percaya diri untuk mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Harapan saya, semoga kedepannya kalian menjadi orang yang sukses, dilancarkan segala urusannya, dan dapat menjadi manusia atau orang yang dapat mengangkat nama baik keluarga maupun nusa dan bangsa. Dapat membangun kegiatan-kegiatan yang lebih positif lagi, kreatif dan inovatif untuk dicontoh banyak orang. Sukses selalu untuk kalian, semangat untuk kalian. Apapun yang kalian dapatkan di sekolah ini, jadikanlah sebuah pengalaman
pengalaman yang menjadikan pelajaran untuk menambah wawasan kalian ke depan. Dan untuk siswa-siswi yang ada di sini, semoga dengan adanya pembelajaran dan juga ilmu yang telah diberikan oleh mereka dapat menjadikan kamu pribadi yang lebih baik lagi dan lebih percaya diri. Kelak kamu akan mengikuti jejak mereka untuk menjadi seorang yang lebih